Haleluya. Selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini saya ingin berbicara tentang Allah menciptakan terang. Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, di situ dikatakan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Saudara, kalau saudara membaca akan ayat-ayat ini, maka saudara bisa mendapat dua kesimpulan pertama, yaitu bahwa terang itu diciptakan oleh Allah. Dan yang kedua, dikatakan bahwa terang itu baik. Yang terjadi pada waktu itu adalah terang dipisahkan dari gelap. Ya, memang terang dan gelap tidak bisa dipersatukan. Harus salah satu tersingkir, terangnya yang tersingkir atau gelapnya yang tersingkir. Tapi terang dan gelap memang tidak bisa dipersatukan. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus juga di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, mungkin harus salah satu pergi. Terang yang pergi atau gelap yang pergi. Tapi Alkitab berkata terang itu baik. Allah berkata bahwa terang itu baik. Gelap tidak dikatakan baik, sebab gelap itu adalah keadaan tanpa terang. Gelap menggambarkan keadaan yang putus asa, tanpa pengharapan, kacau. Saudara-saudara, karena itu gelap harus disingkirkan. Satu-satunya yang bisa menyingkirkan gelap adalah terang. Gelap ini menggambarkan kehidupan manusia di dunia ini. Kelam kabut menutupi bangsa-bangsa, kata Nabi Yesaya. Tapi terang Tuhan terbit di dalam Tuhan Yesus. Terang adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia berfirman, maka kegelapan lenyap digantikan terang firman Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-5. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan tidak pernah bisa menguasai terang. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah terang. Terang dan gelap tidak bisa dipersatukan. Sayangnya sekarang banyak orang berusaha untuk menyatukan terang dan gelap itu. Kalau terang dipersatukan dengan gelap, ya tidak mungkin. Gelapnya pergi atau terangnya yang kehilangan terangnya. Dan sekarang inilah yang terjadi, terang dan gelap mau bersatu, atas nama toleransi atau apapun juga, maka terang itu kehilangan terangnya, menjadi gelap. Itu bisa saudara lihat di mana-mana di seluruh dunia, di negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara Kristen. Saudara melihat bahwa mereka sekarang ini, meskipun kalau ditanya Kristen, kehidupannya tidak menyatakan kehidupan terang. Tak bisa dibedakan, saudara. Dalam cara berbicara, dalam cara bertindak, dalam cara berpikir, semuanya menjadi sama dengan gelap. Soalnya terang mau bersatu dengan gelap. Yang seharusnya adalah terang mengalahkan gelap di dalam Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana? Ya, kita harus kembali kepada dasar-dasar iman kita. Buka hati buat Tuhan Yesus, buat firman-Nya yang tadi dalam Kejadian pertama dikatakan Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Kalau kita buka hati untuk firman Tuhan, maka terang itu pun jadi atas kita. Dari gelap terbitlah terang. Saudara, kalau saja kita melakukan akan hal ini, maka terang itu menyingkirkan kegelapan dalam kehidupan kita. Terang itu menyingkirkan kegelapan dari sekeliling kita. Terang itu menyingkirkan keputusasaan, menggantikannya dengan pengharapan. Terang itu menyingkirkan kekacauan, menggantikannya dengan ketertiban. Terang itu menyingkirkan situasi tidak mengenal Allah, menjadi situasi di mana orang akrab dengan Allah, memiliki pengetahuan tentang Allah. Saudara, mari kita hidup sebagai terang. Seperti nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ke-5,
Itu Paulus secara praktis bilang, hiduplah, nyatakanlah terang. Caranya apa? Dengan kasih. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu. Saudara, ini menyebabkan kita akan berbeda dengan dunia ini. Menjadi penurut-penurut Allah. Mari saudara, kita jadi terang. Ya, jadi terang. Biar Allah berbicara senantiasa dalam kehidupan kita. Dan terang Tuhan terbit atas kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.